Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Munanda. Saya dari kelas Informatika A2 Prodi Informatika. NPM saya 200100083. Baiklah, kali ini kita akan membahas apa itu komponen-komponen komputer. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer atau PC adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer pada awalnya dipergunakan menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelola informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu komponen-komponen komputer. Komponen komputer ini terdapat dari 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Untuk hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware antara lain yaitu mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Sejatinya hardware masih terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan stock device. Keempat komponen ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa input device merupakan sebuah gerbang masuk bagi data yang nantinya akan diolah sistem komputer. Data yang sudah dimasukkan kemudian akan dikonversi menjadi kode binary sehingga dapat dibaca oleh memori utama komputer. Adapun contoh dari input device berupa keyboard, mouse, webcam, dan scanner. 2. Processing device. Processing device, data yang telah dimasukkan melalui input device kemudian akan diolah pada bagian processing device. Sebab processing device sendiri adalah sebuah perangkat yang berperan untuk mengelola data. Proses ini secara spesifikasi dilakukan oleh Central Processing Unit atau sering kita sebut CPU, atau yang juga kita kenal sebagai otak dari sistem komputer. CPU bertugas untuk menerima dan menjalankan data dan perintah ke bagian perangkat lunak seperti software. Beberapa komponen dari CPU meliputi prosesor, RAM, kartu VGA, hard disk, motherboard, dan cooling fan. 3. Output device. Setelah melalui processing device, data yang sudah diolah kemudian akan dikeluarkan dan ditampilkan kepada pengguna. Data tersebut dapat berupa gambar, video, serta audio suara. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dikeluarkan melalui monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. 4. Stock device. Stock device saat sedang mengelola data di komputer, tak jarang pengguna akan menyimpan data tersebut untuk bisa dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Nah, proses penyimpanan tersebut berlangsung pada stock device atau perangkat penyimpanan. Stock device sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu internal stock dan external stock. Internal stock merupakan bagian penyimpanan yang melekat pada CPU dan terdiri dari hard disk dan RAM. Sementara external stock sendiri mengacu pada jenis penyimpanan yang dapat dilepas dan tidak terikat dengan sistem hardware komputer. Penyimpanan jenis ini terbilang praktis karena dapat dibawa kemana saja dan digunakan pada beragam perangkat komputer. Beberapa contoh dari external stock adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Kemudian software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengelola data yang sudah dimasuk ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu software sistem, software aplikasi,
Dan ketiga, software tambahan. Software sistem merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Komponen ini mengacu sistem operasi atau sering kita sebut OS seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, Mac OS dan lain sebagainya. Software aplikasi adalah rangkaian program aplikasi yang dapat digunakan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dapat dikatakan bahwa software aplikasi merupakan program pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengelola data. Beberapa contoh dari software aplikasi yaitu web browser, Chrome, Mozilla, Firefox, kemudian Microsoft Office, game, dan masih banyak lainnya. Software tambahan sendiri mencakup deretan program yang mampu menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi perangkat hardware. Contoh dari software tambahan meliputi dari recovery, defragmenter, screensaver, dan backup. Kemudian brainware. Istilah brainware mungkin sangat jarang disebut dalam komponen sistem komputer. Namun kehadiran komponen ini tak bisa lepas dari suatu sistem komputer. Beberapa dari hardware dan software, brainware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini, istilah brainware merujuk pada pengguna komputer. Sebab sejatinya, penggunalah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat beroperasi secara maksimal. Contoh dari brainware sendiri antara lain programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Oke, sekian penjelasan dari saya guys. Terima kasih.